Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kali ini aku mau sedikit bahas tentang pertandingan kemarin antara Cina lawan Indonesia di pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 3. Nah, seperti kita tahu kemarin pertandingan antara Cina lawan Indonesia berakhir dengan skor 2-1 dan menjadi kekalahan pertama untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round 3 kali ini. Jadi timnas Indonesia sekarang berada di peringkat kelima di grup C dengan 3 poin. Nah, Jepang kemarin dengan Australia berakhir dengan skor 1-1 seri. Jadi Jepang dengan 10 poin, Australia dengan 5 poin, dan Arab Saudi melawan Bahrain kemarin malam juga berakhir dengan seri. Jadi mereka juga mendapatkan 5 poin semua. Dan kita juga bisa lihat kalau timnas Indonesia berada 2 poin dari peringkat nomor 2, 3, dan nomor 4. Jadi kita bisa lihat di sini kalau poinnya masih sangat padat, sangat ketat semuanya. Nah, jika kemarin kita menang melawan Cina, kita berada di peringkat kedua sekarang. Nah, aku mau sedikit bahas apa yang kemarin miss antara pemain-pemain timnas Indonesia. Nah, seperti kita tahu kemarin pertandingan mulai antara Indonesia lawan Cina dengan starting lineup yang sedikit berbeda dari yang biasanya, atau ya yang cukup berbeda dari biasanya. Nah, starting lineupnya kemarin itu ada Martin Paes di goal, terus back kanan ada Asnawi yang juga menjadi kapten, terus ada May Silhurst yang bermain di samping Asnawi. Habis itu di tengah ada Bang J, dan di back tengah kiri ada Calvin Verdong. Di wing back kiri ada Shane Patinama. Di tengah yang kemarin main Tom Hai dan juga Ivar, sekarang Tom Hai yang dicadangkan, Ivar dan Nathan yang bermain di gelandang. Dan di posisi penyerang ada Ragnar, ada Rafael, dan ada Witan yang kemarin di pertandingan lawan Bahrain Rizaldi main pertama. Dan ada satu perbedaan yang bikin aku kaget juga, yaitu Eliano tidak masuk squad di pertandingan kemarin lawan Cina. Kemarin aku sempat baca komen di YouTubeku kalau Eliano tidak masuk di tim. Nah, aku kira kalau Eliano hanya dicadangkan dan mungkin akan masuk di babak kedua, jadi nggak starting. Tapi saat aku lihat di Instagram post dari timnas Indonesia, post starting lineup mereka, aku lihat kalau di bangku cadangan nggak ada nama Eliano. Dan aku juga lihat di media-media kalau Eliano tidak didaftarkan untuk starting squad timnas Indonesia lawan Cina. Nah, ini waktu aku baca itu aku sedikit kaget karena kenapa Eliano nggak masuk di tim squad, padahal kemarin di pertandingan lawan Bahrain dia masuk, bermain dengan cukup oke, dengan cukup solid, nggak ada masalah apa-apa. Dan kemarin di pertandingan lawan Cina dia nggak didaftarkan. Nah, pertama aku pikir kalau mungkin Eliano ada sedikit cedera atau ada sedikit masalah apa dengan badannya, dan dia habis itu nggak bisa fit untuk match lawan Cina kemarin. Tapi pagi hari ini aku membaca berita dari Football Indonesia. Dari sana di share percakapan sama salah satu mungkin staff dari PSSI. Dari staff PSSI bilang kalau Eliano tidak mengalami cedera apa-apa. Itu memang taktik dari Coach Sintayong untuk nggak membawa Eliano di starting squad. Jadi ini sangat sangat aneh menurutku ya, kenapa Eliano nggak dibawa. Dan dengan starting lineup kemarin aku juga pikir oke, mungkin ini taktik Sintayong, kita akan lihat saja nanti di pertandingan gimana hasilnya. Karena menurutku setiap pemain yang bermain di timnas Indonesia yang berada di squad Indonesia harus bisa tampil dengan maksimal, harus bisa tampil sama dengan starting lineup biasanya. Jadi nggak ada alasan buat nggak memainkan mereka juga. Aku awalnya berpikir seperti itu, dan harusnya juga mereka bisa bermain dengan level yang juga sama seperti starting squad. Nah, saat babak pertama mulai, dari menit awal sampai menit 10, aku pikir timnas Indonesia bermain dengan cukup oke karena kita mendapatkan ball possession yang lebih dan kita bisa build up dengan tenang juga. Aku pikir timnas China sedikit panik di menit-menit awal karena mungkin ya mereka tahu dengan kualitas yang kita miliki, dan ya itu berlanjut 10 menitan kita bisa ball possession, bisa passing, dan juga kadang bisa offense juga, menyerang juga walaupun kita tidak mendapatkan chance yang banyak di 10 menit awal. Nah, habis itu dari 10 menit ke babak akhir, babak pertama akhir. Nah, di situ kita mulai juga sedikit panik dan juga sedikit banyak mendapatkan lost ball possession dari gelandang juga, dari wingback juga. Nah, di sini kita bisa lihat kalau Mace dan Asnawi tidak bisa
bekerja sama dengan baik. Aku kemarin lihat kalau mereka benar-benar miss komunikasinya, Messi dan Asnawi, terutama Asnawi ya, karena setiap kali dia mendapatkan bola itu chance dia lost ball possession itu sangat besar. Nah, menurutku Asnawi tidak mendapatkan chemistry yang bagus dengan rekan-rekan timnya juga. Selain Asnawi, kita juga bisa lihat Shane bermain di wingback kiri. Dan dari apa yang aku lihat di babak pertama, menurutku Shane bermain terlalu ke dalam. Jadi ketika Calvin Verdong mendapatkan bola yang harusnya Shane melebar lapangan di sisi kiri, nah Shane sedikit ke dalam atau dia terlalu ke depan yang menghasilkan Calvin Verdong jarang bisa passing ke Shane juga karena nggak ada opsi untuk keluar. Kita targetnya tentunya dengan ball top adalah keluar, karena di gelandang kita cuma ada 2 pemain, jadi opsi terbaik kita saat ball top adalah keluar ke sisi luar. Tapi Shane bermain lebih ke dalam, dan yang selanjutnya itu permainan timnas Indonesia semakin menurun dan kita lebih banyak ball possession juga dari sisi tengah, dari Nathan juga, dari Ivan juga. Menurutku Nathan kemarin bermain kurang maksimal lagi, yang biasanya dia bisa bermain dengan optimal di sana. Dan ya di menit 20 atau di menit 30 kita kebobolan 1 gol dari Cina ya, dan itu berawal juga dari kesalahan Shane, yang awalnya Shane kira bolanya akan out, tapi dari pemain dari timnas Cina lebih fokus dan bisa menendang bola balik ke dalam lapangan. Dan dari cutbacknya pemain Cina, ada pemain yang menunggu di kotak penalti dan bisa shooting yang menghasilkan gol pertama. Nah, setelah Shane melakukan kesalahan yang sangat fatal, kita bisa lihat permainan timnas Indonesia langsung anjlok, langsung benar-benar turun dari situ. Kita banyak lost ball possession dan timnas Cina lebih bisa mendapatkan bola yang nyaman juga, mereka bisa passing lebih nyaman juga, dan dari situ kita juga gak bisa mencetak gol di babak pertama untuk bisa mengejar skor, dan sayangnya babak pertama berakhir dengan skor 2-0. Dan di sini kita bisa lihat kalau taktik dari Coach Sintayong dengan starting yang cukup berbeda menghasilkan permainan yang tidak optimal, dan juga chemistry team tidak bisa berjalan dengan baik juga. Nah, setelah babak pertama selesai, aku benar-benar berharap kalau Coach Sintayong bisa melihat performance timnya, dan aku saat itu berharap juga kalau dia bisa menggantikan beberapa pemain, yaitu salah satunya adalah Asnawi sama Shane sama Witan, karena menurutku 3 pemain itu bermain di bawah level timnas. Dan kita bisa lihat kalau Shane juga mungkin kena mental karena kesalahan dia juga. Dan di babak kedua kita bisa lihat ada 3 pergantian pemain, yaitu Tom Haye masuk, Rizky Ridho masuk, dan juga Marcelino masuk. Nah, ini pergantian yang juga di luar pikiranku juga, karena aku pikir kalau Sandi yang akan masuk menggantikan Asnawi, terus Rizky Ridho masuk dan Calvin Verdong digeser ke wingback kiri dan Rizky Ridho masuk di back tengah kiri. Nah, habis itu Marcelino yang menggantikan Witan. Tapi kita bisa lihat kalau Rizky Ridho menggantikan May Silhers dan Asnawi tetap bermain. Nah, habis itu Nathan digeser ke wingback kiri dan Tom Haye masuk bermain di gelandang berdua bersama Ivar. Nah, aku juga heran kenapa Coach Sintayong bisa menggantikan Shane yang bermain kurang optimal, tapi dia nggak menggantikan Asnawi yang bermain lebih buruk menurutku daripada Shane. Tapi ya oke, pertandingan babak kedua terus berlanjut, dan di sini kita juga bisa lihat kalau timnas Indonesia masih bermain dengan kurang, tapi mereka bisa bermain lebih bagus daripada babak pertama. Kita bisa mendapatkan ball possession yang lebih, tapi di sisi kanan menurutku masih sangat-sangat kurang, yaitu Asnawi. Dia masih banyak lost ball possession, dia masih banyak miskomunikasi juga, dan kita juga bisa lihat itu sepanjang babak kedua. Dan di menit 80-an Asnawi diganti dan Arhan masuk. Dan ini cukup juga beda dari posisinya Arhan juga, karena Arhan bermain di wingback kiri. Dan kenapa Coach Sintayong tidak memasang Sandy Walsh, aku juga nggak tahu ya kenapa. Cuma ya Arhan yang masuk. Tapi ketika Arhan masuk di lapangan di posisi wingback kanan, kita bisa lihat kalau permainan jauh lebih smooth. Timnas Indonesia lebih menyerang juga. Dan dari lemparan Arhan, throw in Arhan, kita mendapatkan gol pertama di pertandingan kemarin melawan Cina.
Setelah gol itu kita lebih bermain ofensif dan kita terus menekan China di pertengahan lapangan mereka. Tapi sayangnya kita tidak bisa mencetak gol kedua dan skor berakhir dengan 2-1. Kekalahan pertama timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia kali ini. Dan ya guys, sayangnya pertandingan kemarin tidak berjalan dengan apa yang kita harapkan dari semua orang, yaitu kita harapkan tentunya 3 poin untuk timnas Indonesia. Tapi aku sendiri merasa karena beberapa faktor yang menghasilkan kita kalah melawan Cina, yaitu salah satunya adalah formasi yang cukup berbeda dari starting minggu lalu. Komunikasinya tidak bisa dengan maksimal, banyak miskomunikasi, terus chemistry tim juga nggak bagus kemarin. Padahal wasitnya sudah bekerja dengan sangat baik di pertandingan kemarin. Tapi sayangnya kita nggak bekerja dengan baik di pertandingan kemarin. Nah, apakah peluang kita untuk ke Piala Dunia masih ada atau benar-benar udah nggak ada? Nah, menurutku peluang kita masih ada tentunya, karena seperti kita lihat di klasemen, kita berada 2 poin di bawah nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jadi, jika kita di bulan November nanti saat melawan Jepang bisa mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu seri melawan Jepang, dan habis itu lawan Arab Saudi kita bisa menang, kita bisa back on track lagi, dan peluang buat ke round berikutnya untuk bisa menuju Piala Dunia masih terbuka tentunya. Yang pasti aku berharap di pertandingan selanjutnya mungkin Coach Sintayong tidak spekulasi, tidak eksperimen terlalu banyak lagi dengan starting line up seperti kemarin, karena menurutku kemarin benar-benar eksperimen yang sangat jauh beda dari biasanya. Dan kita juga bisa lihat kalau Eliano tidak dibawa, yang menurutku sangat aneh, karena seperti kita tahu Eliano adalah pemain yang juga cukup berkualitas di timnas Indonesia, dan sayangnya Coach Sintayong tidak memberikan kesempatan untuk Eliano di pertandingan kemarin. Tapi mungkin ini juga taktik dari Coach Sintayong, mungkin di pertandingan lawan Jepang dan lawan Arab Saudi Eliano akan bermain terus dan dia bisa melihatkan performance terbaiknya. Oke guys, mungkin cukup untuk video kali ini. Semoga kalian suka dengan informasi yang aku berikan di video kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang selalu support aku dan nonton videoku. Aku sangat apresiasi support dari kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus untuk bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Dan ya, I see you in the next video. Peace.